Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyelaraskan pendekatan pengembangan dengan segmen portofolio. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Next. Yang beranggotakan Ariska Frizia, Angelia Sapitri, Zian Atori, Liwinantia Salsabila, dan M. Faiz Afanzaki. Next. Sebelumnya, berikut merupakan simple mind pada materi kami, yaitu terdiri dari strategic, high potential, key operational, support, dan some key aspect of managing application development. Next. Menyelaraskan pendekatan pengembangan dengan segmen portofolio. Bagian ini mempertimbangkan perbedaan di seluruh portofolio untuk pendekatan yang sesuai untuk penyediaan aplikasi. Untuk semua aplikasi, penelitian menunjukkan bahwa ketika sistem mengecewakan pengguna, biasanya karena analisis yang tidak memadai atau rekonsiliasi persyaratan pengguna atau tidak adanya ekspektasi penggunaan yang tidak wajar. Oleh karena itu, dalam semua bagian di bawah ini, pendekatan profesional untuk analisis kebutuhan bisnis, desain dan pengujian sistem dianggap penting untuk keberhasilan, bahkan di mana teknologi tersebut telah banyak digunakan oleh organisasi lain untuk kegiatan dan proses yang serupa. Next. Cakupan materi yang pertama, high potential, strategic, key operational, support, dan some key aspect of managing of application development. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Angelia Sapitri. Kepada Angelia Sapitri. High potential. Istilah aplikasi mungkin tidak tepat di segmen berpotensi tinggi, karena ini adalah aktivitas penelitian dan pengembangan yang memungkinkan teknologi baru untuk dicoba untuk mengidentifikasi kemungkinan aplikasi untuk berorganisasi, atau untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat memungkinkan implementasi dari ide bisnis yang inovatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi potensi bisnis dari penerapan teknologi apapun. Tetapi, dalam beberapa kasus, potensi tersebut mungkin tidak hanya di mana pengguna awal dari teknologi baru dicoba. Ini mungkin berarti membagi prototipe atau tujuan studi percontohan menjadi yang khusus aplikasi yang untuk pembelajaran yang lebih umum. Potensi penggunaan tag RFID atau Radio Frequency Identification dieksplorasi oleh banyak organisasi untuk melacak item dan telah berhasil digunakan dalam sistem distribusi dan perpustakaan, di mana nilai itemnya tinggi atau digunakan kembali berkali-kali. Namun, saat ini biaya label terlalu tinggi untuk digunakan pada sebagian besar item konsumsi, di mana otomatisasi retail dapat menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan. Next. Selanjutnya, bahaya yang paling jelas adalah bahwa pengguna dan bahkan manajemen senior menjadi begitu antusias dengan prototipe yang sukses, sehingga menjadi sistem yang beroperasi penuh, meskipun terbuat dari tali dan lem, dan belum dirancang untuk digunakan dalam skala besar. Banyak ide bagus terbukti kurang berhasil ketika diterapkan, karena kinerja yang dibutuhkan atau keandalan tidak dapat dicapai dalam skala penuh operasi. Contoh terkenalnya adalah situs web pakai bu.com yang terlalu lambat dalam membuat grafik yang rumit. Pelanggan pertama yang frustasi ini dan mungkin berkontribusi pada kematian perusahaan. Next. Selanjutnya, organisasi harus diperoleh atau mengembangkan keterampilan teknologi baru untuk melaksanakan evaluasi. Beberapa keterampilan mungkin harus diperoleh melalui vendor atau pakar luar lainnya, tetapi penting agar transfer pengetahuan yang efektif terjadi selama fase evaluasi. Untuk menghindari ketergantungan di masa mendatang hanya pada keterampilan teknis yang tersedia secara eksternal. Untuk ide baru, mungkin jenis teknologi yang berbeda bisa sesuai. Dapat disarankan untuk melaksanakan proyek R&D
yang bersaing dan paralel yang berfokus pada satu aplikasi bisnis, terutama jika potensi manfaatnya tampak sangat tinggi. Jika kecepatan adalah esensi atau pesaing melakukan evaluasi yang serupa. Namun, dalam kasus ini, kriteria keputusan akhir harus dijabarkan dengan jelas atau proses hanya akan meninggalkan lebih banyak ketidakpastian di akhir daripada di awal. Baik, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Angelia Sapitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Liwi Nantia. Kepada Liwi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Materi selanjutnya itu mengenai strategi. Jadi strategi ini adalah termasuk proses penambahan nilai yang termasuk mahal dan sumber daya intensif dan hanya dibenarkan jika SITI dapat mengubah kinerja bisnis untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang berkelanjutan. Next. Nah, jadi bagian dari strategi itu ada 5. Yang pertama, terencana, paling sesuai untuk sistem strategis. Jadi bagian terencana ini yang paling sesuai untuk sistem strategis. Yang kedua, leading edge, paling sesuai untuk sistem berpotensi tinggi. Yang ketiga, pasar bebas, paling sesuai untuk dukungan dan sistem berpotensi tinggi. Yang keempat, monopoli, paling sesuai untuk sistem operasional utama. Yang kelima, sumber daya, paling sesuai untuk sistem pendukung. Nah, jadi kelima poin ini adalah, jika kita berbicara mengenai strategi, kelima poin ini adalah poin penting dari bagian strategi itu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Liwi Nantia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Frizi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya tentang KI operasional, yaitu pendekatan keseluruhan untuk mengelola sistem operasional untuk mengurangi biaya sambil mempertahankan nilai bisnis yang diperoleh dari pengguna sistem. KI operasional ini memiliki 2 faktor, yaitu faktor driving force dan persyaratan keberhasilan dalam sebuah aplikasi. Next. Untuk driving force, pertama, memperbaiki kinerja aktivitas yang ada sekarang, atau kecepatan, keakuratan, dan keekonomisan. Yang kedua, integrasi data, dan yang terakhir, mencegah tertinggal dari pemain yang lain. Next. Persyaratan keberhasilan sebuah aplikasi yaitu pertama, aplikasi yang kehandalannya tinggi, kedua, pengelola data yang efektif, dan yang terakhir, keseimbangan antara keuntungan dengan risiko serta dengan tujuan mencari solusi terbaik. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Is kepada Pak. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan support. Jika aplikasi dukungan baru diperlukan atau yang sudah ada perlu diganti, solusi yang paling tepat adalah membeli atau mengirimkan dari cloud paket perangkat lunak berpemilik yang banyak digunakan dan sedekat mungkin dengan kebutuhan bisnis. Paket tidak dapat disesuaikan, yaitu proses dan prosedur bisnis harus diubah agar sesuai dengan cara perangkat lunak melakukan tugas dan prosesnya. Sangat jarang organisasi dapat membenarkan alokasi keterampilan dan sumber daya yang berharga untuk mengembangkan sistem pendukung mereka sendiri atau biaya rutin untuk memodifikasi setiap rilis paket baru agar sesuai dengan hak bisnis mereka karena adaptasi sebelumnya. Sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan paket perangkat lunak dalam operasi kritis atau lingkungan dukungan sering diremehkan. Meski perlu untuk menganalisis dan mencatat persyaratan secara cermat dan mengevaluasi alternatif berdasarkan kebutuhan bisnis untuk memilih solusi paling hemat biaya yang menghasilkan manfaat paling banyak. Bahkan jika paket perangkat lunak kostum tidak diperlukan, antarmuka sering dibangun ke dalam sistem dan database yang ada.
dan banyak pekerjaan mungkin diperlukan untuk mengkonfigurasi parameter paket perangkat lunak, menjalankan prosedur pelatihan pengguna, mengembangkan materi pengujian yang memadai, memodifikasi data yang ada, dan mengimplementasikannya. Pekerjaan yang terlibat dalam manajemen pemasok terkait dengan aktivitas pasokan dan layanan mungkin juga memerlukan tunjangan sumber daya. Bahkan, jika database dalam paket tidak sesuai dengan arsitektur informasi organisasi, integrasi seringkali kurang penting dalam mendukung aplikasi daripada kemampuan untuk mentransfer informasi. Persyaratan pengguna adalah yang paling terpenting dalam pemilihan akhir. Tetapi Anda harus mengizinkan fitur SITI di veto untuk beberapa opsi jika tidak dapat mendukung lingkungan teknis yang diperlukan. Jika tidak, biaya tambahan yang meningkat akan meniadakan manfaat kinerja. Demikian pula yang terbaik adalah mengambil pendekatan berisiko rendah atau konservatif. Anda hanya perlu memilih paket dengan basis pelanggan yang sudah mapan daripada menjadi pengguna pertama dari paket baru, tidak peduli seberapa bagus fiturnya. Data periksa pemilihan paket dapat dengan mudah dibuat untuk membantu pengguna menentukan persyaratan dan memutuskan opsi. Aplikasi bantu dan proses terkait karena tidak penting untuk keberhasilan. Merupakan kandidat utama untuk melakukan outsourcing ke pihak ketiga, terutama jika mereka menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk aplikasi yang lebih kritis atau ketika organisasi perlu mengembangkan keterampilan SITI baru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Faiz. Materi selanjutnya yaitu mengenai some key aspect of managing of application development. Next. Yang pertama itu mengenai hak potensial, yaitu critical recruitment. Terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi cepat dari prototipe, dan hindari pemborosan usaha atau sumber daya pada kegagalan. Yang kedua ada pahami manfaat potensial terkait dengan strategi bisnis, dan identifikasi cara terbaik untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Mengenai application development key aspeknya, yaitu prototipe dan uji coba untuk menguji kinerja, skalabilitas, dan penerimaan pengguna. Lalu ada mengevaluasi manfaat potensial dan bagaimana mencapainya melalui pengembangan yang berulang dan berbiaya rendah. Dan ada dapatkan keterampilan baru atau pengetahuan dari keahlian luar. Next. Lalu ada strategi, yaitu perkembangan pesat bahkan berulang untuk merealisasikan manfaat dalam jendela peluang. Lalu ada sistem fleksibel yang dapat disesuaikan di masa depan seiring perkembangan bisnis, dan tautan ke inisiatif bisnis terkait untuk mempertahankan komitmen. Lalu, tim IT bersama dan pengembangan pengguna yang berdedikasi, menggunakan metode Agile untuk berbagai pengetahuan dan membuat proses bisnis baru. Lalu ada alat RAD dan GUI untuk memproduksi dan menguji pilot untuk fungsionalitas dan kinerja. Dan sponsor eksekutif dan kepemimpinan manajemen senior dalam tim. Selanjutnya, key operational. Key operational terbagi menjadi 3, yaitu solusi berkualitas tinggi, tahan lama, dan manajemen informasi yang efektif. Menyeimbangkan biaya dengan manfaat dan resiko, mengidentifikasi keseimbangan optimal TI dan perubahan bisnis. Dan ada evaluasi pilihan termasuk outsourcing yang tersedia dengan studi kelayakan yang metodologi SSADM dan manajemen proyek, mendesain ulang proses dan menerapkan standar dan kebijakan manajemen informasi perusahaan. Lalu, gunakan paket khusus industri dengan penyesuaian minimum, tetapi terintegrasi dengan sistem lain. Gabungkan ISIT dengan tim bisnis. Next. Yang terakhir ada support. Yang pertama yaitu solusi jangka panjang berbiaya rendah. Sering sekali perangkat lunak dikemas untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan perangkat lunak yang tersedia.
Lalu ada proses bisnis, outsourcing adalah salah satu pilihan. Analisa biaya atau manfaat yang objektif untuk mengurangi resiko keuangan dan kemudian mengendalikan biaya dengan hati-hati. Lalu merancang prosedur untuk menggunakan paket perangkat lunak secara efisien. Manfaatkan kemampuan eksternal yang tersedia dan berhasil digunakan oleh orang lain. Dan yang terakhir ada pengguna membuat pilihan akhir paket menggunakan daftar periksa paket untuk memastikan kepatuhan dengan strategi TI. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.